Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PKWU kelas 12 IPS 3 ingin mewawarkan hasil survei kemasan makanan fungsional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz. Nama saya Dimas Putranto. Saya Rafael Desa Putra. Nama saya Zaidan Zevalian Akila. Nama saya Muhammad Iqbal Febrian. Berikut ini adalah hasil penyajian menggunakan metode survei. Pengambilan data konsumen yang telah komit buat. Untuk ini ada tampilan tabel frekuensi yang telah kami buat. Untuk mendapatkan hasil kita menggunakan metode alternatif 2. Yang satu, nilai data dikembangkan dengan untuk menentukan nilai J, nilai maksimal dikurangi nilai minimal, kurung X max min X min. 2, jumlah tabel yang diinginkan diambangkan dengan K. 3, jarak perbedaan kelas dilambangkan dengan P untuk jarak menentukan nilai P, sedangkan J K untuk menentukan nilai produk hasil survei data kepuasan konsumen produk diperoleh X max sama dengan 100, X min sama dengan 76. Untuk menentukan jumlah jarak perbedaan tiap kelas dengan tabel digunakan rumus P sama dengan J atau K. J sama dengan 100 dikurang 76 sama dengan 24. K sama dengan kelas yang akan dibuat dengan tabel P sama dengan 2015 sama dengan 418 sama dengan 5. Dan berikut adalah hasil yang diperoleh kelas beserta frekuensi dari hasil survei konsumen dalam bentuk nilai yaitu 0 sampai 100. Dari data tabel yang diperoleh hasil survei, kepuasan konsumen terhadap produk dapat ditentukan oleh histogram dengan cara mencari batas kelas tiap nilai yang diberikan. Batas kelas terdiri dari tepi bawah dikurang 0,5, tepi atas ditambah 0,5, dan diperoleh tabel data batas tiap kelas sebagai berikut. Nilai 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95, 96 sampai 100, dan batasnya adalah 75 per 5 sampai 80 per 5, 80 per 5 sampai 85 per 5, 90 per 5 sama dengan 95,5, 95,5 sampai 100,5. Yang berikutnya adalah frekuensinya adalah 17, 10, 45, 10, dan 26. Untuk menentukan histogram setiap poligon diperlukan statistik dengan bagian bawah, yaitu nilai batas kelas adalah 75,5, 85,5, 90,5, 95,5, 100,5, dan bagian sampingnya adalah frekuensi yaitu 10, 17, 26, dan 45. Berikut adalah bentuk histogram yang diperoleh menggunakan grafik blok atau batang. Sementara untuk data poligon frekuensi diperlukan data grafik garis, yaitu seperti gambar berikut. Untuk menentukan algi positif diperlukan tabel baru untuk nilai frekuensi kumulatif dari setiap kelas. Yang pertama, nilai dari 76 sampai 80 memiliki frekuensi 17, maka frekuensi kumulatifnya adalah 17. Yang kedua, log nilai 81 sampai dengan 85 memiliki frekuensi 10, maka frekuensi kumulatifnya adalah 17 tambah 10, yang artinya frekuensi kumulatif dari nilai 81 sampai 85 adalah 77.
Yang ketiga ada 86 sampai 90. Frekuensinya adalah 45. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah yang dimiliki oleh nilai 86 sampai 90 adalah 72. 10 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 45. Kumulatif yang jadi kumulatif yang didapatkan adalah 75. Nilai 91 sampai 95 memiliki frekuensi 10. Maka nilai frekuensi kumulatifnya adalah 17 ditambah 45 ditambah 10, artinya frekuensi kumulatif yang dimiliki nilai 91 sampai 95 adalah 82. Yang terakhir nilai 96 sampai 100 memiliki frekuensi 26. Maka frekuensi kumulatifnya yang dimiliki nilai 96 sampai 100 adalah 17 ditambah 10 ditambah 45 ditambah 10 dan ditambah 26. Yang hasilnya adalah 108. Maka frekuensi kumulatifnya dimiliki oleh nilai 9 sampai 100 adalah 108. Selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik garis untuk OGIF positif. Untuk menentukan garis atas dari grafik tersebut itu biasanya diisi dengan nilai frekuensi kumulatif yang dimiliki seperti yang sudah kita buat tadi. 82 dan 108. Untuk menentukan garis yang bawah biasanya diisi dengan tepi bawah atau batas dari tepi bawah tersebut seperti yang bisa ditampilkan berikut. Misalnya dari nilai 76 sampai 80, tetapi bawahnya adalah 76. Kedua adalah kata siapa biar tabung gak horor. X dikurangi 0,5, maka 76 dikurangi 0,5, maka hasil dari tepi bawah ada untuk kelas pertama itu adalah 75,5. Berikut selanjutnya seperti 81, maka tepi bawahnya adalah 80,5. Untuk 86, maka tepi bawahnya adalah 85,5. Untuk 91 sampai 95, tepi bawahnya adalah 90,5. Untuk 96, tepi bawahnya adalah 95,5. Maka dapat ditemukan grafik OGIF positif yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita menuju ke OGIF negatif.
Untuk menentukan OGIF negatifnya, kita memerlukan frekuensi kumulatif, namun dengan cara berbeda. Kita sebut saja frekuensi kumulatif ke negatif, karena kita akan menentukan OGIF negatif. Yang pertama, kita buat tabel dulu dari frekuensi kumulatif. OGIF negatif ini. Untuk menentukannya, caranya ada hampir sama seperti OGIF positif, namun perhitungannya frekuensi kumulatifnya kita mulai dari tabel yang paling bawah. Waktu itu pas saya kelas meeting, kita mulai dari nilai 96 sampai 100 yang memiliki frekuensi 26, maka frekuensi kumulatifnya untuk OGIF negatifnya adalah 26. Yang kedua 91 sampai 95, frekuensinya adalah 10. Maka untuk nilai frekuensi kumulatifnya negatifnya adalah itu 26 ditambah 10, yaitu 36. Selanjutnya 86 sampai 90. Untuk frekuensinya adalah 45, maka frekuensi kumulatifnya untuk OGIF negatifnya adalah 26 ditambah 10 ditambah 45. Yang dapat kita hitung mendapatkan hasil 81, maka 80 untuk nilai 86 sampai 90 untuk frekuensi kumulatifnya negatifnya adalah 81. Selanjutnya untuk nilai 81 sampai 85 frekuensinya kumulatifnya adalah 20 ditambah 10 ditambah 45 ditambah 10 lagi, maka frekuensi kumulatifnya negatifnya adalah 91. Dan terakhir ada untuk 76 sampai 80. Frekuensinya adalah 17, maka frekuensi kumulatif negatifnya adalah 26 ditambah 10 ditambah 45 ditambah 10 ditambah 17, maka kita dapatkan frekuensi kumulatif negatifnya adalah 108. Dan berikut adalah tabel yang kita dapatkan untuk frekuensi kumulatif negatifnya. Selanjutnya kita akan membuat grafik OGIF negatif. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan garis atas dari grafik tersebut untuk dimasukkan nilai frekuensi kumulatif negatif yang sudah kita dapatkan dari tabel frekuensi kumulatif negatif. Ya, yang sudah kita buat tadi yaitu 808 untuk 26 sampai 91 untuk 81 sampai 15 sampai 91 81 untuk 6 sampai 90
36 untuk nilai 9195 dan juga 26 untuk nilai 96 sampai 100. Kita menggunakan angka untuk menaruh di bawahnya, yaitu menggunakan tepi atas dan yang kita tentukan dari batas kelas. Untuk yang pertama batas kelasnya adalah 76 sampai 80, maka tepi atasnya adalah 80. Untuk menentukan tepi atas kita biasanya menggunakan rumus X ditambah 0,5, maka tepi atasnya adalah 80,5. Yang kedua 85, berarti kita bisa tentukan bahwa tepi atasnya adalah 85,5. Dan yang ketiga ada nilai 95, maka tepi atasnya adalah 95,5. Yang keempat adalah 95, berarti tepi atasnya adalah 95,5. Yang terakhir 100. Terus tepi atasnya adalah 100,5. Maka didapatkan sebuah grafik ogif negatif adalah sebagai berikut. Mean adalah data-data setiap kelas. Dalam tabel frekuensi untuk menentukan mean diperlukan nilai fiksi. Nilai V adalah jumlah frekuensi kelas internal dan C adalah titik tengah kelas internal. Untuk menentukan nilai V dapat dijumlahkan dari tabel frekuensi yang diperoleh dan diperoleh nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah 17, yang kedua adalah 10, yang ketiga adalah 45, yang keempat adalah 10, yang kelima adalah 26. Lalu jumlahkan seluruhnya. Untuk menentukan nilai C, kita harus mencari tahu nilai tengah setiap kelas. Lalu dijumlahkan. Yang pertama nilai tengah dari 76 sampai 80 adalah 78. Yang kedua nilai tengah dari 81 sampai 85 adalah 83. Yang ketiga nilai tengah dari 86 sampai 90 adalah 88. Yang keempat nilai tengah dari 91 sampai 95 adalah 93. Yang kelima nilai tengah dari 96 sampai 100 adalah 98. Jadi nilai V yang pertama adalah 17, lalu dikalikan dengan nilai C yaitu 78, maka hasilnya ialah 1326. Yang kedua nilai V-nya adalah 10 dan C-nya ada 83, maka hasilnya adalah 830. Yang ketiga nilai V-nya adalah 45 dan C-nya adalah 88, maka hasilnya adalah 3960. Yang keempat nilai V-nya adalah 10 dan C-nya adalah 93, maka hasilnya adalah 930. Yang kelima nilai V-nya adalah 26 dan C-nya adalah 98, maka hasilnya adalah 2548. Rumus dari mean adalah V kali C bagi V. Jadi hasil dari VC adalah 9594 dan hasil dari V adalah 108. Jumlah nilai V fiksi dibagi dengan jumlah nilai V hasilnya adalah 88,83. Rumus median MED sama dengan TB plus setengah N kurang F kum per F MED plus P.
Setelah mengetahui rumus tadi untuk menentukan nilai median dan dari tabel yang sudah dibuat, maka masukkan data-data tersebut ke dalam rumus sebagai berikut. Nilai 76 sampai 80 frekuensinya 17, F-kumnya 17. Nilai 81 sampai 85 frekuensinya 10, F-kumnya 27. Nilai 86 sampai 90 frekuensinya 45, F-kumnya 72. Nilai 91 sampai 95 frekuensinya 10, F-kumnya 82. Nilai 96 sampai 100 frekuensinya 26, F-kumnya 108. Mediannya adalah 85,5 ditambah dalam kurung setengah 108 min 27 yang kurung per 45 sama dengan 85,5 plus dalam kurung 54 kurang 27 per 45,5 sama dengan 85,5 dalam kurung 27 kali 5 per 45 sama dengan 85,5 plus 135 per 45. 85,5 plus 3 sama dengan 88,5. Jadi median yang sudah kami buat adalah 88,5. Modus adalah nilai yang sering muncul di dalam tabel frekuensi. Untuk menentukan diperlukannya nilai tengah yang dapat dipilih melalui tabel seperti ini. Nilai 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 90 sampai 95, 96 sampai 100. Frekuensinya 17, 10, 45, 10 dan 16. F-kum 17, 27, 72, 82, 108. Lalu untuk menentukan nilai kita memerlukan rumus. Modus sama dengan TB plus dibagi D1 TD dan 2 XP. TB adalah tepi bawah, lalu D adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, lalu D2 adalah selisih frekuensi dengan kelas setelah NI2 dan P adalah banyaknya kelas, lalu diperoleh data adalah sebagai berikut. Nilai 76 sampai 80 frekuensi 17, F-nya 17. Nilai 81 sampai dengan 85 10 frekuensi 10, F-nya 27. Nilai 86 90 frekuensi 45, F-nya 72. Dan nilai 91 sampai 95 frekuensinya 10, F-nya 82. Nilai 96 sampai 100 frekuensinya 26, F-nya 108. Di dalam tabel tersebut kita telah mengetahui nilai frekuensi yang terbanyak adalah 86 sampai 90 dan frekuensi 45. Lalu kita mencari rumus TB. Rumus TB adalah TB sama dengan 6,5, hasilnya 86 sampai 0,5 sama dengan 85,5. Lalu kita mencari nilai D nya. D adalah sisi frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kita cari nilainya 45 sampai 10 sama dengan 35. Begitu juga D2 yaitu selisih frekuensi dengan kelas tengah. 45 kurang 10 sama dengan 35. Nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus yang sudah dijelaskan di awal, yaitu modus sama dengan TB plus D dibagi D1 plus D2 X XP. Kita masukkan modusnya, yaitu modus sama dengan 85,5 ditambah 35 dibagi 35 tambah 35 dikali P sama dengan 85,5 plus 35 dikali 5 sama dengan 70 dibagi 70. Hasilnya sama dengan 85,5 ditambah 2,5 dan hasilnya 88. Hasilnya adalah 88. Jadi modus dalam tabel tersebut adalah 88. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.